Sekarang bab 66, tindakan preventif Rasulullah SAW untuk menjaga tauhid, yaitu bab maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam hima tauhid wasaddihi turuq syirki. Tindakan Rasulullah SAW untuk membentengi umatnya supaya tauhidnya terjaga dan menghalangi mereka dari berbuat syirik. Ini tentang bahasan ucapan Sayyidina. Tentang ucapan apa? Sayyidina. Boleh atau tidak? Di sini bab 66 akan menjelaskannya. Sekarang kaitannya itu apa di sini? Ya, nanti kita baca hadisnya baru saya simpulkan nanti. Taib dibaca Abdullah bin Asy-Syikhir. Abdullah bin Asy-Syikhir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa tatkala dirinya ikut pergi bersama delegasi Bani Amir untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengatakan, "Engkau adalah Sayyid, Tuhan kami." Nabi lantas bersabda, "Sayyid yang sebenarnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala." Kami berkata, "Engkau adalah orang yang paling mulia dan kaya di antara kami." Beliau bersabda, "Kalian boleh mengucapkan semua perkataanmu tadi atau sebagiannya saja. Jangan sampai kalian terseret oleh setan." Taib. Rasul tidak senang disanjung di hadapannya. Nyebut beliau dengan Said, beliau tidak setuju. Lalu juga beliau disanjung, "Engkau orang yang paling mulia, yang paling sugih, paling kaya." Beliau juga tidak setuju dengan sanjungan di hadapan beliau. Lanjut lagi, Anas radhiyallahu anhu menuturkan. Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa orang-orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai orang yang terbaik di antara kami dan putra orang yang terbaik di antara kami, wahai Tuhan kami dan putra Tuhan kami." Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, kalian boleh mengucapkan perkataan kalian tadi atau sebagiannya saja. Jangan sampai kalian terbujuk oleh setan. Aku adalah Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Aku tidaklah suka kalau kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang sebenarnya seperti yang telah diberikan Allah." Nah, seperti yang telah diberikan oleh Allah. Baik. Ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidina wa ibni sayyidina. Sanjung Rasul terus. Wahai Rasulullah, engkau orang yang terbaik di antara kami. Engkau putra orang yang terbaik di antara kami. Wahai Tuhan kami, wahai putra Tuhan kami. Rasulullah enggak senang ini pujiannya langsung di hadapan beliau, enggak senang. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum." Kalian boleh ucapkan perkataan kalian tadi atau sebagiannya saja. Au ba'di qaulikum. Wala yastahwiyannakumus syaitan. Namun jangan sampai kalian terbujuk oleh setan. Ana Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya Muhammad, Abdullah wa rasuluhu." Saya hamba Allah dan utusan Allah. Ma'ahabbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allah azza wa jalla. Aku tidak suka derajatku diangkat lebih dari kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Nabi mau dipanggil saja dengan Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Kandungan bab dibaca. Kandungan bab 1. Rasulullah SAW mengingatkan orang agar mereka tidak bersikap berlebih-lebihan. Beliau tidak senang panggilan yang berlebihan. Dan ingat, Nabi tidak senang dipuji di hadapan beliau. Disanjung-sanjung kebaikannya nggak mau. Padahal Nabi SAW baik atau tidak? Baik. Namun nggak mau disebut ya khairona. Nggak mau. Wahai orang yang paling baik di antara kami, nggak mau pujian itu ada. Terus yang kedua,
perkataan yang sepatutnya diucapkan oleh seseorang yang dipanggil dengan engkau adalah Sayyid, Tuhan kami. Nah, kalau ini dipuji langsung, Nabi nggak senang. Makanya beliau kikis itu, nggak boleh panggil seperti itu. Terus yang ketiga, Nabi bersabda, jangan sampai setan menyeret kalian. Padahal para sahabat tidaklah mengatakan kecuali yang sebenarnya. Sahabat katakan benar, wahai Rasulullah, engkau itu pemimpin kami panggil kamu dengan Sayyid, menghormati engkau. Ya, maka ada istilah Sayyid untuk laki-laki, perempuan Sayyidah. Kita panggil seperti kita panggil kalau bahasa Inggris itu ada Mr. dan Mrs. Tuan. Ya, dipanggil seperti tuan dan nyonya. Terus yang keempat, makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tidaklah suka kalau kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang sebenarnya. Nah, sekarang kesimpulannya dari bab ini. Yang pertama, Rasul tidak senang disanjung berlebihan. Rasul ingat tidak senang disanjung berlebihan. Makanya hati-hati baca sholawat. Apalagi sholawat yang dibuat-buat, alias sholawat masa kini. Ya, kalau sudah pujiannya berlebihan, nggak usah dibaca. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Sholawat apa ini? Nah, sholawat apa namanya? Apa sholawatnya namanya? Hah? Apa sholawat judulnya ini? Sholawat Badar ya. Nah, lihat kalimatnya, pahami baik-baik. Wahai Rabbku, ya Rabbi bil Mustafa, dengan tawasul lewat nabimu. Nabi sudah meninggal dunia. Balik maqasidana, sampaikanlah hajat-hajat kami. Syirik di situ, tawasul pada orang yang sudah meninggal dunia. Nggak boleh. Pahami makanya, jangan menyanjung berlebihan. Pahami artinya dulu. Tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu. Rasul itu dikatakan lepas berbagai macam ikatan dan angkat berbagai macam kesulitan. Rasul tidak pantas dipuji kayak gini, berlebihan, gulu. Nggak boleh. Rasul derajatnya Rasul saja, bukan Tuhan. Rasul nggak pernah angkat kesulitan orang. Rasul nggak boleh dibilang menyembuhkan penyakit, nggak boleh. Berlebihan. Gak usah amalkan selawat kayak gitu. Sepanjang malam amalkan kayak gitu. Kalimat-kalimatnya keliru. Ya. Jadi selawat biasanya simple saja, sederhana sekali loh. Kita sudah baca selawat terus loh ini. Iya kan? Sholat itu sholat sunnah berapa kali? Selawat lagi, tahiyat akhir. 5 waktu lagi, selawat lagi kan? Sudah cukup. Apa kurang cukup ini? Mau sampai semalam suntuk untuk selawat, nggak capek apa? Capek. Masih ada sholat tahajud, masih ada sholat subuh. Stop sudah. Berlebihan terhadap Rasul. Rasul nggak pingin seperti itu loh. Coba kalau Rasul itu hidup dengar pujian ini, gimana marahnya? Ini baru biasa loh tadi ini. Dipanggil ya khairona, kalimatnya singkat ini. Ini pujiannya panjang, kamu baca itu. Dilakukan lagi. Iya. Apa nggak merasa salah di sini coba? Rasul saya dipanggil sederhana loh ini. Ya Sayyidi, nggak mau. Ya khairona, nggak mau. Coba Rasul lihat ini bait syair yang panjang ini. Wah ini nggak bisa ini. Hapus ini. Ini kalimat sederhana tadi ini. Nggak panjang-panjang loh ini ya kan? Apa ini bait syair panjang ini tadi? Lagu panjang tadi? Enggak. Coba dibilang apa tadi? Ya khairona wa ibna khairina wa sayyidina wa ibna sayyidina. Iya kan? Iya. Singkat 4 kalimat saja coba. Sudah ditegur. Ini baru pada Rasul. Apalagi nanti untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Nggak boleh. Rasul saja nggak boleh. Berlebihan. Paham ini? Ya. Berarti banyak salahnya kan? Iya, tobat sudah. Dari kecil itu kita dihibur dengan itu terus nggak tahu maknanya itu.
Yang paling jelas bantahannya itu tentang selawat-selawat ini dikritik oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu di kitabnya yang tadi malam kita singgung itu Al-Firqatun Najiyah. Wah, itu disinggung habis-habisan di situ. Ya, Al-Firqatun Najiyah itu yang tadi malam saya sempat singgung itu dibahas tuntas. Ya, berlebihan. Baru dipanggil ya khairuna, stop itu. Rasul nggak senang dengar. Apalagi sampai tadi, wahai Rasul, engkau ini angkat musibah kami, engkau yang hilangkan kesulitan kami. Wah, itu Rasul marah sekali kalau dengar. Mungkin sudah bilang stop itu, nggak boleh itu kayak begitu. Ini saya ditegur parah loh ini. Ini nggak dibiarin oleh Rasul ini. Ditegur di tempat. Kalau ini masih dibolehkan, lanjut kalimatnya. Harusnya lanjut. Dan rata-rata orang soleh itu nggak senang dipuji kayak gini. Ini baru Rasul seperti itu. Orang-orang soleh mencontohkan juga itu, disanjung di hadapannya nggak mau. Stop di situ, nggak boleh lanjut lagi. Ini engkau yang paling faqih, yang paling pintar, engkau paling hadis, nggak ada yang paham hadis kecuali engkau di muka bumi ini. Berlebihan, nggak boleh. Sanjung orang itu. Makanya Rasul katakan kalau ada yang memuji kamu di hadapanmu, ambil pasir lempar ke wajahnya. Maksudnya di sini bukan praktekan langsung kayak gitu. Stop, nggak boleh muji orang di hadapan mukanya langsung. Pas merem gimana? Kan didengar juga. Nggak boleh. Qulu bi qaulikum au ba'di qaulikum. Rasul tegur tadi, cukup kamu ngomong tadi, kamu ngomong terserah, mau ngomong sebagian terserah. Namun itu nggak boleh. Berlebihan. Selawat-selawat macam-macam kayak gini loh sanjungannya itu kalau orang dengar terus coba renung gitu. Kalau yang paham bahasa Arab itu sudah nggak mau ucap lagi. Ya Allah, kayak gini maknanya ya. Mau terserah kayak siapa yang baca, kayak Pak Kiai, kayak Pak Ustadz, kayak apalagi yang lainnya. Sami mawon nggak boleh. Kita itu amalan itu kurang, nggak usah sibuk dengan amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Sekarang saya tanya, siapa yang pantas memuji dirinya sendiri, yang paling bagus pujiannya siapa? Rasul. Yang dengar siapa? Sahabat. Kok sahabat nggak pernah solawat-solawat seperti itu? Kok orang belakangan semalam suntuk solawat seperti itu? Betul kan? Iya. Sahabat nggak pernah semalam suntuk loh, dari jam berapa? Bar ngisa sampai jam 3 ora subuhan. Nggak pernah itu. Nggak pernah terjadi zaman Rasul kayak begitu. Sibuk sholawat terus. Nggak ada. Berlebihan. Ini sebentar aja ini. Ya khairina, ya khairona. 1 kalimat, 2, 3, 4 dilarang. Ini semalam suntuk coba. Panjang banget ya kan? Alhamdulillah saya nggak pernah ikut kayak begitu. Terus yang berikutnya lagi, apa tadi? Kesimpulan yang kedua, ucapan Sayyidina dibolehkan ketika bukan di hadapan Rasul. Ketika bukan di hadapan Rasul. Dan beliau memang pantas disanjung seperti itu. Sama tadi seperti saya sebut apa? Sayyid itu maknanya seperti Mr. dan Mrs. loh dalam bahasa Inggris. Tuan dan nyonya. Sama, hormati. Kita panggil orang itu ya Pak gitu ya. Gak mungkin ada panggil dengan nama saja, gak mungkin. Nggak boleh panggil orang itu dengan nama saja, apalagi orang tua nggak boleh. Pak Sintan disebut namanya. Muhammad namanya Muhammad, sini nggak boleh. Panggil apa? Pak Muhammad. Maka di sini dipanggil Sayyid di sini demi menghormati. Menghormatinya masih boleh seperti itu, namun tidak di hadapan Rasul. Nah sekarang, kecuali ucapan Sayyidina dilanjutkan, kecuali ucapan Sayyidina tidak ada di beberapa tempat. Tidak ada di beberapa tempat karena tidak ada dalil.
Satu, ketika tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak ada di situ dalam dalil. Yang ada apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Tidak ada kalimat dalam hadis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak ada. Sama juga seperti yang kedua, doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana, tidak ada. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, langsung, nggak pakai ati sayyidana Muhammad, nggak ada. Sayyidina tidak ada di situ. Dihapus. Kalau ada yang hafal tahiyat tadi ada kalimat sayyidina, sayyidinanya dihapus. Tidak ada dalam dalil. Karena Rasul ajarkan tahiyat ini sudah tekstual langsung pada para sahabat. Para sahabat tidak sampaikan dengan lafaz sayyidina. Namun kalau selain itu, selain dua keadaan tadi atau yang ada dalilnya, boleh ucapkan seperti misalnya dalam muqaddimah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi antum di orang-orang yang biasa pakai sayyidina, pakai itu saja daripada kena masalah. Hah? Kalau azan nggak boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ganti asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, rusak azannya. Enggak boleh. Iya kan? Baik. Paham ya? Yang tidak boleh dua tadi itu dihapus. Kalau yang biasa baca dihapus sayyidinanya saja. Pakai lafaz yang lainnya utuh, enggak apa-apa. Sayyidinanya itu dihapus, enggak ada di situ. Nabi Agung Muhammad masih boleh ya, menghormati ya. Dia pakai Sayyidina juga boleh kepada Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu senang sani ini Sayyidina iki entok berarti. Namun kalau ditahiyat enggak. Apa? Sallu alaihi gitu. Ya mungkin gak ikut kajiannya aja lebih baik gitu. Sudah sampai di situ bab 66. Ya demikian kita cukupkan. Ya, kita tutup, kalian doa kafaratul majlis, mudah-mudahan majlis ini senantiasa membawa berkah bagi kita sekalian. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.